Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Francisca dari SGD 16. Di sini saya akan memperagakan bagaimana cara kita mengelola pasien yang unresponsiveness yang mengarah ke arah cardiac arrest di UGD. Nah, yang pertama kita tentunya yaitu pengelolaan apabila in hospital atau di rumah sakit. Tentunya kita harus mempersiapkan APD, minimal kita menggunakan handscoon. Lalu kita juga menggunakan masker. Setelah itu kita cek ke pasiennya langsung untuk respons kesadarannya dengan APPU. Bapak Rizal, Pak bisa mendengar suara saya secara verbal. Pasien unresponsiveness kita lanjutkan ke rangsangan sentuhan atau nyeri. Pak bisa mendengar suara saya. Bapaknya tetap tertidur atau tidak respon, berarti pasien tidak sadar atau unresponsiveness. Kita lanjut untuk penilaian dari circulation-nya. Kita cek arteri karotis communis dengan merasakan pulsasinya. Kita arahkan ke trakea, lalu kita geser jari kita ke medial. Ya, di sini denyut pulsasi arteri karotis communisnya tidak adekuat denyutannya. Baru kita bebaskan baju yang menempel di pasien, terutama di daerah dada. Setelah kita lepaskan, lalu kita lakukan kompresi dada. Di sini pastikan tangan kita lurus. Kita kompresi dada selama 30 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 9, 30. Setelah 30, kita langsung bebaskan jalan napas, airway. Apabila kita harus tahu apabila tidak ada kecurigaan terhadap trauma servikal, kita lakukan head tilt dan chin lift. Apabila ada kecurigaan trauma servikal, kita langsung melakukan jail thrust dengan pemasangan cervical protection atau inline stabilization. Kemudian kita dari breathingnya kita berikan napas bantuan, karena di rumah sakit kita langsung saja. Sebelumnya tadi kita sudah meminta bantuan si perawat dan tenaga medis untuk mengambilkan alat defibrilasi dan resusitasi. Di sini dengan back valve max kita berikan napas bantuan. Bapak bisa bantu saya, Pak, memegangkan ini. Untuk cara memegang itu dengan C, lalu jari tengah ke dagu seperti ini. Nah, Kemudian setelah itu kita langsung saja tadi kan kita sudah ini ya, kita langsung saja RCP, yaitu 30/2, artinya 30 kali kompresi dada dan 2 kali 2 kali napas buatan. Sembari kita menunggu defibrilatornya sampai atau sudah siap. Yang pertama kita berikan dulu kompresi dada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya sampai 30. Kemudian kita kompresi 2 kali. Maksudnya diberikan napas dengan back valve max-nya 2 kali. Setelah itu kita cek iramanya dengan mengecek EKG. Kita hentikan kompresi, lalu kita cek dengan alat EKG-nya. Setelah kita lakukan 5 siklus RJP-nya, kemudian kita cek ternyata apakah ini shockable apa non shockable. Kalau misalkan shockable, berarti kemungkinan kecurigaan kita kepada VT atau VF, maka kita harus melanjutkan pemasangan defibrilator. Nah, di sini sudah tersedia alat defibrilatornya. Kita pasang pedalnya, yaitu di suprasternal kanan dan juga di apex jantung kiri. Kita pasang, kita nyalakan, kita pasang, lalu kemudian kita kita setting untuk 360 joule, atau itu untuk yang monofasik, atau 200 joule untuk yang bifasik. Setelah itu tadi kan shockable, kita berikan, kita tekan tombol on, kemudian kita pastikan ini ya,
Tadi sudah terpasang dengan alatnya. Kemudian kita tekan tombol on, lalu kita pastikan I clear, you clear, dan everybody clear. Artinya tidak ada orang lain yang akan menyentuh pasien ini. Kemudian setelah itu kita berikan denyutan dengan menekan tombol on. Ya, kemudian setelah sekali kita berikan denyutan impuls listriknya, kita lakukan RJP lagi. Pak, bisa dibantu untuk ininya? Kita akan kompresi lagi, yaitu 30 kali 1, 2, 3, 4, 5 sampai 30. Setelah itu 2 kali napas buatan. Kemudian kita cek lagi dengan EKG. Apabila masih normal, kita langsung ulangi lagi sampai 5 kali siklus. Kita ulangi, kemudian kita berikan lagi 1 kali defibrilasi sekali lagi, kemudian kita ulangi lagi 1, 2, 3, 4, 5 sampai 30. Kita berikan 2 kali napas bantuan, kemudian kita cek EKG lagi. Kalau misalkan masih abnormal, berarti kita ulangi lagi sekali lagi, yaitu berikan sekali defibrilasi sama cek sama RCP. Kemudian kita berikan amiodaron intravena 300 mg. Setelah itu kita cek EKG lagi. Kemudian apabila ternyata pasien ini sudah masuk ke tahap Rosci atau sudah membaik, itu kita langsung cek pulsasi nadi arteri karotis komunis kembali. Apabila sini sudah adekuat, lalu kita cek juga, kita hitung RR dengan melihat dari dada si pasien ini. Apabila sudah normal, kita langsung pertimbangkan untuk merujuk pasien ke ICU, atau ICCU. Kemudian kalau misalkan nanti tadinya pasien itu non-shockable, berarti kita lanjutkan untuk kompresi dada atau RJP-nya dengan 5 siklus. Pak, bisa membantu saya? Nah, kalau pasien non-shockable itu tidak bisa didefibrilasi, jadi jangan kita tekan tombol on-nya dulu, tapi kita RJP. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 30, lalu kita berikan 2 kali napas bantuan. Kemudian kita berikan epinefrin 1 mg, itu ulangi setiap 2 sampai 3 menit. Kemudian kita cek EKG-nya. Nah, kalau misalkan pasien ini kalau misalkan non-shockable itu kan kemungkinan PEA atau asistol. Berarti kita ulangi terus RJP-nya, kemudian kita pantau terus EKG-nya. Seperti itu. Nanti apabila pasien kembali jadi shockable, berarti kita defibrilasi dan lakukan tata laksana seperti sebelumnya yang shockable. Kemudian kita pantau untuk EKG-nya. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.